Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu bapak semuanya, kita berucap syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat karunia pada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan kekuatan, kesehatan, berkumpul, bertatap muka, bermusyawarah, rapat. Walaupun nggak tahu ini mau rapat apa katanya, rapat musyawarah tahunan gitu. Setahun sekali ya. Tapi insya Allah ikhtiar ini dicatat oleh Allah menjadi sebuah amal soleh, amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, ini tuh sudah berapa tahun koperasinya teh? 9 tahun. Sudah berhemat berapa 9 tahun berkoperasi? Duh kak, gak pernah nyatet, gak pernah ngitung. Pokoknya akhir tahun besok ada SHU. Berarti ibu-ibu sama bapak penyuka sisa-sisa. Terus dagingnya sama siapa? Hah? Dari Sabang sampai Merauke. 2 pertanyaan aja pertanyaan. Pertanyaan pertama, tahu koperasi? Semua orang jawabnya tahu. Tapi ditanya apa itu koperasi? Survei kedua di sini. Apa itu koperasi? Kebanyakan jawabannya itu jenis koperasi jawabannya. Simpan pinjam lah atau pinjam lah. Jadi gara-gara nggak tahu ini makhluk apa, jadi nggak tahu gimana cara ngurusnya. Ternyata jadi persoalan kenapa koperasi ini, tadi kata Dina 10 tahun, ada yang 3 tahun, ada bahkan yang tukcing dibentuk langsung cicing, bingung. Jadi persoalan awal kenapa koperasi banyak yang tidak sukses karena tidak tahu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu tadi wajar kalau ya udah sisanya aja lah. Dagingnya mah karena nggak tahu biarin aja, monggo bagiin aja gitu. Nah, tapi ada yang jauh lebih baik daripada itu. Adalah kita hari ini sedang ta'awun, saling tolong menolong. Dengan cara apa? Dengan cara bersama-sama. Nah, ini ada pengertian koperasi yang hanya 3 lah, nggak usah bikin yang baru ya, bingung nanti. 3 pengertian koperasi itu, yang pertama menurut Bung Hatta, yang kedua menurut undang-undang, yang ketiga kesepakatan seluruh insan koperasi di seluruh dunia. Kata Bung Hatta begini, ini biar tahu makhluk koperasi ini. Yang pertama kata Bung Hatta, koperasi ini adalah usaha bersama. Usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Pertanyaan kedua, setelah usaha bersamanya ada. Yang kedua, tahu gak nasib kita hari ini? Kan mau diperbaiki. Memperbaiki nasib penghidupan itu diawali dari apa? Kita harus tahu nasib kita hari ini kayak gimana. Dan 10 atau 11 tahun, 15 sampai 50 tahun ke depan, nasib kita mau seperti apa? Itu pertanyaannya. Jadi musyawarah hari ini itu bakal jelas yang dibahas. Apakah target kita tercapai atau tidak? Kalau tidak, kenapa alasannya? Kalau tidak ketemu alasannya, dicari kenapa masalahnya tidak ketemu. Bulat aja terus muter ya. Nah, itu yang paling penting. Gimana caranya agar tahu nasibnya? Gak semua hal harus semua orang tahu. Bahaya kan? Nanti kita buka. Anggota berapa? 700-an. 700 itu sebetulnya idealnya itu sudah menjadi warga sejahtera dengan 700 orang dengan cara usaha bersama. Contoh sederhana, nanti ketemu dengan tadi gimana nyatet duitnya itu kan. Ngomongnya manajemen keuangan keluarga, bahasa lainnya mah melek duit. 700 orang itu sudah bisa berhemat berapa? Contoh, kita hanya membeli bersama-sama
untuk barang yang dikonsumsi sama oleh semua orang di koperasi. Contoh beras. Satu anggota satu bulan menghabiskan berapa kilo beras? Kita ambil rata-rata 20 ya. Anggaplah ada yang banyak, ada yang sedikit. 20 kilo aja per anggota. Dikali 700 berapa? 20 kilo kali sama dengan 1.400. Apakah koperasi belanja 1,4 ton setiap bulan? Pami gitu ya masalah dina dongeng usaha bersama. Ya? Karena beli beras 1 kilo dengan beli beras 1,4 ton beda. Setiap bulan berhemat 2.800.000. Tahun depan gratis beras 1 tahun, bisa? Bisa loh, coba. Tapi susah karena di lapangan itu tidak seindah di paparan. Terus gimana katanya dengan para pedagang yang ada di sekitar kita? Sekarang dengan yang ada warung di sini, tinggal kerja sama aja. Bapak jualan beras, jualan. Berapa ini gudang isinya? Kan sederhana ya? Itu di koperasi tidak ada yang dirugikan, asal benar berkoperasi. Ini dari satu nih. Katanya dulu sembako 9 bahan, sekarang 10 sama token. Ada kota gitu 11 tambahin ya. Anggaplah beli token selama ini beli ke si merah, ke si biru, ya kan? Si hijau, si kuning gitu ya. Biaya administrasinya aja 2.500, benar nggak? Ya. Karena belinya receh, satu-satu. Coba besok koperasi yang beli, blok gitu sekali beli kan, langsung kayak tadi sama, kayak beli beras, pasti dikasih diskon. 2 ya. Apalagi beli minyak goreng sama. Beli apa lagi? Tentukan 10 bahan pokok yang sama dikonsumsi oleh semua orang. Belilah sama-sama. Jangan belanja bersama-sama, karena belanja yang sama-sama yang dibeli bisa beda-beda. Ini membeli bersama-sama 10 saja, maka 10 dikali 2.800.000. Jadi 28. Benar ya? Sebulan 28 juta ini dagingnya Siapa yang makan dagingnya? Oh, ada si merah, si biru, si kuning gitu loh. Ridho kira daging diridoi, kira sisa dikejar-kejar. Apakah sudah benar kita berkoperasi? Kayaknya belum ya. Mau nggak tahun depan setiap bulan 28 juta kali setahun? Waduh, 10 bulan aja terus 80 juta, 300 juta. Ada yang miskin kagak angker 100 juta? Ada. Kira-kira sisanya lebih banyak, lebih sedikit? Lebih banyak. Itu hanya dari satu. Awalnya dari apa? Dari pengetahuan, dari ilmu, ya. Jadi kalau waktu saya jadi konsultan di Malaysia, orang Malaysia tanya, memang koperasi ini saya nggak bilang mampu, tapi saya ingin jadikan koperasi kendaraan. Saya bilang oke, koperasi ini kendaraannya bentuknya seperti mobil Ferrari, Lamborghini gitu. Yang artinya untuk bisa menggunakan Lamborghini itu tidak semua orang bisa. Bahkan tidak semua orang bisa punya, benar nggak? Kan gitu ya. Apa yang membedakan? Ilmunya ternyata yang membedakan. Ilmu bikinnya beda, ilmu belinya beda. Beli Avanza sama beli Lamborghini beda nggak Pak? Beda cara pakainya. Kalau dianggap makhluk, harus tahu jenis makhluknya apa, biar bisa ngurusnya. Karena gelap, seperti tadi banyak orang tidak tahu koperasi. Apa itu koperasi? Orang tidak tahu. Jangan-jangan koperasi ini makhluk halus. Nah, coba ibu bapak mulai hari ini musyawarah ini tuh harus menentukan itu.
Tahun depan ya 300 juta minimal. Tahun ini berapa? 300 juta juga? 700 juta dari satu unit. Dua, Pak. Dari dua. Dari dua sudah 700 tambah 300 lagi. 1 M loh. Ya? 1 M ya. Tadi pertanyaannya, apakah itu SHU? SHU-nya berapa? 700. SHU bersihnya 111 juta sekian. Oh, SHU-nya 11 juta. Ini SHU-nya 280, 300 juta lah. Tambah ya. Nah, apakah itu SHU? Sekarang pertanyaannya, apakah koperasi ini bertransaksi dengan non anggota? Apakah dipisahkan pencatatannya antara keanggota dengan ke non anggota? Karena kalau dengan anggota itu tidak bisa diklaim SHU. Loh, kenapa? Pasti kena pajak. Ya, masa toko saya punya usaha, bikin toko sendiri, dibeli sendiri, histori kelebihannya jadi keuntungan. Kok toko sendiri dianggap keuntungan? Masuk akal nggak? Harusnya gimana dong? Kalau orang lain yang membeli di koperasi diakui sebagai keuntungan. Kalau di toko sendiri kelebihan. Ya, kelebihan itu makanya dikembalikan. Kalau keuntungan dibagikan. Nah, itu. Karena sekarang dengan SHKEP itu ada neraca konsolidasi. Nanti minta dinas khusus untuk minta dimentoring gimana pencatatan dan pelaporan, penyusunan laporan sesuai dengan SHKEP. Balik lagi sana. Usaha bersama untuk memperbaiki nasib tadi ya. Maka pengurus, pengawas harus tahu data anggota itu harus lengkap, harus detail, anggota harus jujur ngisinya. Data apa saja tadi? Data kebutuhan yang sama semua orang, karena itu nggak bisa bohong. Yang tadi listrik, air, telepon, kan gitu ya, makan, minum, gitu ya. Yang sama, isi datanya berapa kebutuhannya, setorkan ke pengurus. Itu yang kunci pertama. Nah, yang kedua, kita akan menyusun apa yang kita harapkan 5-10 tahun ke depan. Itu penting juga, sebut 10 tahun ke depan menjadi koperasi syariah yang beromset 10 miliar. Insya Allah. Nah, gimana caranya tadi? Dengan hanya 700 anggota, itu gampang banget. Kenapa gampang? Karena orangnya banyak. Yang penting satu ya, kita harus komitmen. Dua arah. Ayo tentukan. Jadi musyawarah itu jelas dari mana? 1 miliar, 2 miliar sampai 50 miliar itu dari mana? Ayo bahas. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini semua ini orang hebat semua, sudah kaya pengalaman, ya kan? Sudah pernah berproses, ada bahkan yang sedang berproses. 5-10 tahun ke depan seperti apa? Itu yang akan kita perjuangkan. Bukan sekedar duit. Hati-hati dengan duit nanti. Hati-hati dengan duit. Tapi awalan usaha bersama untuk memperbaiki nasib. Dengan cara apa? Tolong menolong. Tolong menolong itu pengertiannya, Ibu Bapak, bukan ayo bareng-bareng nyapu jalan, bukan, itu gotong royong. Tolong diri sendiri secara bersama-sama. Berarti dengan melakukan itu harus dimulai dari menolong diri sendiri. Kalau tolong menolong sudah pahami kita semua, mari kita bergotong royong, mengerjakan sesuatu secara bersama. Tapi ingat, harus tujuan yang sama. Itulah yang disebut dengan kooperasi. Ayo kita kolaborasi, yang paling sering ya didengar kolaborasi.
Kolaborasi itu tujuannya berbeda tapi dikerjakan sama. Karena di dalam kolaborasi itu pasti pihaknya beda. Ya, itu sebagai pengertian dasar. Maka Bapak Ibu sadayana tanpa terkecuali, ayo kita belajar. Karena roh dari koperasi itu sesungguhnya adalah membuat manusia menjadi sejahtera. Sejahtera manusia seperti apa? Manusia yang berilmu. Tugas koperasi apa? Mencerdaskan. Dengan ikhtiar seperti ini, utamanya adalah membuat kita semakin cerdas. Minimal satu kesepahaman. Mulai setelah rapat anggota ini, omsetnya naik 280. Ini SAU ini. Ini SAU. Omsetnya tinggal dikali aja. Ya kan? Ini 280 juta dikali 12 kali putaran, kasarnya kan begitu ya. Wah, udah omsetnya paling keren se-Kabupaten Bandung itu. Benar nggak? Betul. Itu bisa jadi tata. Maka itu pengertian pertama bahwa koperasi itu adalah usaha bersama. Itu harus kita pegang nih. Jadi koperasi ini adalah tempat kita berusaha bersama. Untuk apa? Memperbaiki nasib, penghidupan ekonomi berdasarkan catatan pertama. Yang kedua, ada hal-hal yang luar biasa. Apa itu? Kita sebagai warga negara. Koperasi itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 disebut, koperasi itu adalah badan usaha. Berarti sudah punya badan hukum. Badan usaha kita adalah badan hukum. Badan hukum itu ada konsekuensi hukum. Lamun tenurut kudu di siap hukum. Apa konsekuensi hukum? Bapak Ibu udah baca anggaran dasar koperasinya? Pernah baca anggaran dasar koperasinya? Iya, baca anggaran dasarnya biar tahu hak dan kewajiban kita dulu. Sebagai di anggaran dasar itu ada kunci sukses berkoperasi itu hanya 3. Apa itu? Calis tuh baca, tulis, itu hanya itu kuncinya. Baca anggaran dasarnya, baca kebutuhannya, kan gitu dibaca nih. Sampai kayak keset, kapan terakhir beli keset? Oh ternyata sudah 15 tahun ini keset ini. Udah penuh sama kuman, harus ganti nih. Napor gitu kan? Tadi ada pengadaan barang, pengadaan kayak keset 700 kayak keset sekali kan? UKM-nya langsung hidup bukan kayak keset itu. Nah, baca hak kewajiban itu dulu. Baru kemudian kita bicara, oh kalau kita menunaikan kewajiban kita akan kita mendapatkan hak kita. Apa saja haknya? Bukan SHU mah sudah sisa. Mendapatkan pelayanan, mendapatkan apa lagi? Dan lain sebagainya baca. Konsekuensi hukum, termasuk nanti tahu tugas pokok dan fungsi pengurus dan pengawas gitu ya. Pengawas bagaimana dengan pengurus, pengurus bagaimana dengan anggota, anggota bagaimana dengan pengurus melalui rapat anggota. Harusnya mah kalau ideal nih besok lusa tahun depan saya berharap RAT atau musyawarah hari ini itu semua bawa catatan dari rumahnya masing-masing. Berdasarkan laporan pengurus, kita kehilangan omset 1 triliun. Saya mau tanyakan kepada pengurus apa ini, kan gitu ya? Harusnya begitu. Jangan asik sama gubernur mau dikasih ya gitu konsepnya. Tahun depan harus punya catatan apa yang mau diajukan. Bimbung saya sederhana apa? Biar mengetahui ini bentuk makhluk ini nih. Terus buku itu isinya apa? Pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi itu aja. Sisanya bolehlah sejarah tentang KSBN. Balik lagi, sebagai badan usaha. Badan hukum mengandung konsekuensi hukum ke dalam gitu. Hukum keluar ke dinas lapor, pajak lapor. Kalau catatannya salah, semua diakui SHU. Sebagian hak ibu bapak distorkan, disedekahkan ke negara. Harus ridho, karena salah sendiri, salah nyata.
Itu ya. Nah itu yang berdasar itu, ayo kita sama-sama patuh. Sebagai badan hukum itu harus patuh. Tapi standar hukum Allah aja dilawan, apalagi cuma anggaran dasar. Ya. Tapi kan usah yang beranggotakan orang seorang. Jadi anggotanya orang maka data orang-orangnya harus ada. Sampai golongan darahnya pun harus ada. Jangan sampai begitu untuk darah sibuk nyari golongan darah siapa yang mau nyumbang. Jadi WA kemana-mana kan gitu nyari itu ya. Donor darah kan gitu ya. Kalau ada data di koperasi butuh golongan apa? AB dia. Oh ini AB langsung ditelepon. Cepat nggak? Ya kan? Data anggota itu menjadi penting. Atau badan hukum koperasi itu kalau kita mau induk ke koperasi sekunder. Ibu kalau di sini koperasi syariah bergabunglah dengan induk koperasi. Saran saya Bu, bergabung dengan induk koperasi di tingkat nasional atau di tingkat provinsi. Untuk apa? Memperlebar silaturahim kita. Bisa jadi koperasi lain ada yang sudah lebih kaya. Bergabung dengan koperasi sekunder biar kita bisa lebih jauh. Nah, yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya. Jadi landasan nih. Itu kita kan kalau mau istilahnya tadi mau ini sebagai mobil ini kan harus ada jalannya kan gitu ya. Landasannya apa? Prinsip-prinsip koperasi. Ada berapa prinsip koperasi? Gak tahu. Jadi ini kucing atau kakinya 4, 6 atau 8 atau kaki 1000. Jangan-jangan ini kaki 1000 koperasi ini. Karena nggak tahu jalannya. Bayangin Bapak Ibu udah tahu mobil tapi nggak tahu jalannya. Yang dulunya mah di aspal di sawah. Dianggap jalan di sawah. Maju nggak? Enggak. Rusak nggak? Rusak. Prinsip-prinsip koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi kan gitu ya. Sekaligus sebagai gerakan. Apa itu gerakan? Gerakan itu bergerak, punya rasa percaya diri, punya rasa komitmen, itu gerakan namanya. Gerakan apa? Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip ya. Karena kita koperasinya adalah syariat, kita mulai dari bicara tauhid, kita perkuat. Dengan cara apa ya ini? Dari mana memulainya? Dari tauhid. Tauhid saya membagi 3, ada tauhid uluhiyah, mulkiyah, dan rububiyah. Bagaimana pola hubungan antar manusia dengan Tuhannya nanti akan ketemu. Pola hubungan antar manusia dengan manusia lainnya dan pola hubungan antara manusia dengan dirinya. Ya kan? Ada 3 pola hubungan. Bagaimana cara berkomunikasi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan dirinya. Masuk yang kedua, kebutuhan dan aspirasi. Sudah bawa daftar kebutuhan dan aspirasinya? Apa yang dimaksud? Ekonomi, sosial, dan budaya. Ekonomi kebutuhannya apa? Aspirasinya apa? Aspirasi itu jangan nunggu dewan datang, anggota dewan datang baru bicara aspirasi. Masuk kemana? Ke perusahaan sosial. Ini kan perusahaan sosial yang dimiliki oleh orang-orang. Cara memilikinya bagaimana? Cara memilikinya bagaimana? Jadi anggota saya sudah cukup tunaikan kewajiban, dapatkan apa tidak saunya dimiliki oleh orang, dikendalikan oleh jamaah, oleh orang-orang. Cara mengendalikannya bagaimana? Kan biar gak liar. Satu di antaranya tadi melalui kita paham anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga kita, itu cara kita mengendalikannya.
Di anggaran dasar pengurus bisa melaporkan per triwulan sampai akhirnya per tahun. Coba, banyak koperasi yang diingat-ingat, bikin laporannya diingat-ingat. Kayaknya waktu itu. Kalau kayaknya kesananya seandainya. Kan jamaah untuk apa? Untuk manfaat. Kalau tidak dikendalikan, dipastikan mau manfaat. Contoh gini, ibu bapak punya kambing, lepas aja itu suruh apa? Nyari makan sendiri kan? Blah 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 gitu ya. Kira-kira dengan yang di kandang setiap hari dikasih makan secara rutin beda nggak? Beda. Lupa beda. Manfaatnya apa? Harus terbuka, ada dua manfaat, materi ataupun non materi. Manfaat materi dan non materi seperti apa? Mendahulukan orang sebelum modal. An-nasu qabla ra'sul mal, yang pertama. Yang kedua, mendahulukan manusia sebelum percuma omsetnya miliaran, SHU-nya miliaran, kalau anggota dan warga sekitarnya masih masuk ke kesejahteraan. Apa itu kesejahteraan? Terpenuhinya kebutuhan setiap anggota, setiap orang, sesuai dengan nilai diri setiap orang. Jadi kalau yang anaknya 10 dengan anaknya yang 1 itu terpenuhi. Ini kunci, prosesnya harus benar. Jangan lompat-lompat. Ngumpul, bawa aspirasi, SHU langsung kadir. Loncat gitu ya, teratas gitu ya. Enggak. Nah, ada proses yang harus diikuti. Kita harus punya alokasi. Setiap uang kita yang ada di rumah harus punya posnya. Duit itu tidak mau pancak kaki, maka duit itu bisa berperilaku apapun, dari mulai yang paling baik sampai yang paling jahat, paling buruk. Sekarang Bapak Ibu punya duit, kalau tidak bisa mengendalikan duitnya bakal rangsek ke dalam kehidupan kita, kemudian akan menggerogoti kehidupan kita dan membuat kita sulit seumur hidup kita. Kalau kita punya duit ditaruh di koperasi, bentuknya adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang pertama ditanyakan, duit saya bekerja di mana? Ini suruh kerjakan, kata Bob Sadino, biarkan uang yang bekerja. Duit saya bekerja di mana? Nih ya. Yang kedua, pekerjaannya apa? Yang ketiga, dia bekerja dengan siapa? Kapan dia lapornya? Dan yang terakhir, kapan dia setornya? Karena sukses itu kalau sudah nerima dua, apa? Laporan dan setoran. Berdasarkan logika duit itu, maka Bapak Ibu baca apa yang ada di koperasi itu. Rencana kerjanya besok ngapain setelah rapat hari ini nih, musyawarah hari ini nih. Setahun ke depan mau mengerjakan apa aja koperasi. Jangan nanya pengurus mau mengerjakan apa. Catat nih ya, jangan tanya pengurus mau mengerjakan apa. Musyawarah koperasi itu tidak bicara itu. Musyawarah koperasi itu menyatakan koperasi itu akan mengerjakan apa setahun ke depan. Dan kalau ada pengurus-pengurus yang akan membantu mengoperasikan pekerjaan itu. Kenapa bahasanya begitu? Biar tidak ada iri dengki, prasangka buruk, kan gitu ya? Di koperasi itu nggak ada cerita begitu. Pengurus sudah bantu aja luar biasa. Pengurus bekerja luar biasa. Tinggal kita bagaimana cara membantu, karena koperasi adalah hubungannya dengan semua orang. Nah, berdasarkan logika tadi, maka di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, saya ulangi kalau di 2 menit itu ada pembagian SHU, betul nggak? SHU itu kemana saja larinya? Sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa, gitu ya? Ya. Karena nggak pernah baca anggaran dasar dan rumah tangga, jadi belum tahu. Nah, Bapak Ibu, ini mengulang yang tahun lalu.
punya alokasi dari pendapatan bulanan itu penting. Pertama, dana operasional rumah tangga. Kalau nggak punya catatannya tadi 280 juta itu nggak akan dapat lah. Pertama, ini tulis yang tahun lalu, dana operasional rumah tangga. Dana operasional rumah tangga harus punya makan, minum, listrik, air dan lain sebagainya, kan gitu ya. Itu semua dicatat ada. Dari situ dibawa ke koperasi, jelas tadi kebutuhannya ada, kan gitu ya. Nah, terus dana kesehatan. Yang ketiga, dana pendidikan. Yang keempat, zakat, infak, sedekah, hadiah. Yang kelima, dana investasi masa depan. 6, dana sosial lainnya. Mulailah dari situ, bahwa Bapak Ibu, terakhir dari saya nih, semuanya sukses mulai dari mana? Tuh, baca kembali, tuliskan, lalu hitung, baru mau musyawarah. Kalau nggak ada itu musyawarahnya jadi satu arah. Nanti pengurus setuju, nggak tahu apa yang disetujui. Kan? Nah, sekarang sok mangga, namina musyawarah, namanya bermusyawarah, ada agenda yang dibahas, ada kepentingan yang kita bawa, ada kebutuhan yang mau kita perjuangkan, sama-sama kita perjuangkan. 700 orang itu adalah harta yang paling berharga di koperasi ini. Bagaimana cara mengolah harta ini biar bernilai tambah? Maka kembali lagi, luruskan niat. Berkoperasi itu mau ngapain, kan gitu ya? Datang ke pertemuan, yuk silaturahim, yuk kita kumpul. Ada kesulitan, tahun kemarin seperti saya bilang, cobalah ada klinik konsultasi keuangan kayak apa kayak, kan begitu ya, biar orang juga boleh gitu ya, untuk bisa saling bantu satu sama lain. Itu mungkin sebagai, ya ini mah stand up comedy lah. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu Bapak sedayana. Kurang dan lebih kekurangan sudah jelas karena saya juga masih pelajar, masih pembelajar dan masih belajar. Yang baik insya Allah, karena di rumah Allah semuanya datang dari Allah, dan semua menjadi amal kebaikan dan amal soleh bulan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.